Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah pernah menyaksikan 2 episode dan ini adalah episode yang ketiga dari Kubaca dengan Makna di Rumah Hadis Al-Fajr, ya, Rumah Hadis atau Madrasah. Selalu lupa, Rumah Hadis Madrasah Al-Fajr. Dan yang kali ini saya mau ikut nyatet, karena belajar itu harus dengan nyatet. Jadi bawa catatan juga, jangan cuma diingat-ingat, walaupun 15 menit berharga loh. Ini aku nyatetnya di dalam buku parfumku. Iya. Jadi kita akan membaca dengan makna surah Al-Falaq. Silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Kembaran surah An-Nas. Nah, gitu dong ya. Kembaran karena Nabi mengatakannya dengan al-mu'awwizatan, ya. Al-mu'awwizatain, ya. Karena ini kembarannya surah An-Nas, ya. 2 tameng, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada pencipta falak. Falak ini cahaya subuh. Cahaya falak, ya. As-subh kalau kata Imam An-Nasafi. Mohon maaf. Bil falaq min syarri ma khalaq. Dari semua keburukan yang Allah ciptakan. Jadi Allah kita ini menciptakan kebaikan, menciptakan juga keburukan. Supaya apa ya? Supaya seimbang. Kalau hanya kebaikan saja, maka kita manusia tak mampu menilai mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik semua. Jadi Allah menciptakan juga memang keburukan. Keburukan. Min syarri ma khalaq. Kan ini. Yang buruk jadi bukannya min syarri ma khalaq dari keburukan makhluk-makhluknya, bukan begitu? Makhluk-makhluk itu kan ciptaannya kan. Makhluk itu artinya yang diciptakan oleh Allah. Syaitan siapa yang Tapi kan beda. Maksudnya Allah menciptakan keburukan atau kita berlindung dari keburukan makhluk-makhluknya. Tapi kan tadi potensi itu datang dari makhluk-makhluknya. Kita berlindung dari yang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang buruk itu tadi. Oh gitu. Saya memahaminya selama ini Kalau begitu saya catat ya, pemahaman baru. Keburukan yang memang Allah ciptakan di semesta kita ini. Contohnya apa yang Allah ciptakan itu? Syaitan lah contohnya. Jelas ya. Jelas. Apalagi ini di sini kita lihat aja nanti ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nafathati fil uqad dulu kan itu? Enggak, syarri ghasiqin idza waqab. Al-lail. Nah, jadi malam punya banyak kejahatan, memang betul. Ya. Iya. Malam itu buat enak mabok tuh, kalau malam mabok, dugem. Terus nyuri, ya kan? Ustaz tahu loh, jam nyuri katanya maghrib apa Ustaz sama tengah malam. Saya sering, karena kita kan punya kolam, ya. Jadi jam maghrib itu kita bikin jadwalnya. Iya, jagain. Jadi maghrib nggak boleh total kolam ditinggal. Maghrib nggak boleh. Nggak boleh total kolam ditinggal. Jadi harus ada satu orang yang tetap jaga di situ. Selesai kita sholat maghrib supaya teman kita ini nanti sholat, kita segera lagi ke kolam. Karena Ustadz punya kolam-kolam pembibitan ikan, ada nila, ada patin, ada juga yang saya nggak terlalu itu. Gurame, lele. Amis soalnya amis. Nah, ya. Saya ulangi lagi ya. Pertama kita diajarkan oleh Allah berlindung dari pencipta falak, pencipta subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari semua jenis keburukan yang tercipta. Ya kan? Itu berarti dari semua, Bunda. Semua keburukan ini kita minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah bilang,
keburukan pertama sesudah secara universal itu keburukan malam loh. Oh, gitu ya. Rate apa namanya jenjang pertamanya itu keburukan malam. Peringkat tertinggi itu malam. Malam. Oke. Karena malam ini emang ya makanya kan kalau Bunda tahu tuh ya, pasti Bunda tahu. Dulu anak-anak kakek-kakek kita, nenek-nenek kita bilang kalau kasih main di senja, iya. pulang ke rumah. Sampai sekarang saya. Sampai sekarang kan. Saya sekarang itu juga gitu. Pintu rumah, jendela tutup semuanya. Gitu. Dan itu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ada Ummu Sibyan, ada jin bernama Ummu Sibyan yang spesialisasinya Ummu Sibyan. Jadi ya perempuan jinnya? Perempuan. Mohon maaf, nih ada tentang perempuan. Serem amat, Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ya. Dia memang spesialisasinya mengganggu anak-anak bocah-bocah di senja. Di senja. Nah, kita berlindungnya sama siapa nih sekarang? Sama Allah SWT. Jangan pakai kunyit dibelah kemudian diapain, jangan pakai ke peniti dicantolin, jangan pakai daun sanduduk atau daun apa sih namanya? Ada beberapa akar lah dan lain sebagainya. Kelor, bambu kuning, macam-macam, gunting ya. Itu budaya bangsa. Ghasikin itu apa sih, Sat? Ghasikin idza waqab. Matahari ketika dia sudah terbenam. Senja ketika dia sudah terbenam. Ya. Oke. Ya. Kalau di sini dibikin oleh Al-Imam An-Nasafi, al-lailu idza i'takara zalamuhu. Wa wuqubuhu dukhulu zalamihi fi kulli syai'in. Gitu ya. Ana Aisyah radhiyallahu anha akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi fa asyara ila al-qamari fa qala ta'awwadzi billahi min syarri hadha. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang senja memegang tangan Bunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha dan menunjuk bulan. Aisyah lihat no bulan katanya. Faqala, tapi sesudah dia tunjuk lihat no bulan, Nabi bilang sama Bunda Aisyah, ta'awwazi billah, berlindunglah engkau Aisyah kepada Allah min syarri hadza, dari kejahatan ini bulan. Maksudnya malam itu ya. Malam terang bulan kan. Fa innahul ghasiqu idza waqab. Itulah ghasiq idza waqab. Karena Bunda tanya tadi terjemahan ghasiqin idza waqab ya. Al-Qur'an ini punya sastra bahasa yang paling tinggi yang orang Arab juga nggak ngerti apa maknanya. Nah, kita dapat makna itu dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghasiq idza waqab, maknanya ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata setelah bulan datang, malam kan? Atau setelah senja. Memang bahasanya sastrawi banget, sastrawi sangat ya. Indah banget. Indah betul. Makanya nih pemirsa, sahabat kita nih ya, kalau punya anak pinter, ya harus pinter banget ya. Bujuk dulu satu mempelajari sastra bahasa Arab Al-Quran. Karena Indonesia butuh itu. Belum jarang yang fokus mengkaji sastra bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran. Jangan bisa bahasa Arab, bukan. Dia ngulik betul-betul satu persatu. Oke, berarti itu ilmunya apa? Mantik atau apa? Nahwu sharaf, mantik bayan balaghah. Sejarah. Karena kalau tidak tarikhul adab al-arabi. Nanti cucu aku deh. Cucu insya Allah. Boleh. Iya cucu. Aku juga kalau ada anakku kan Muhammad Zahid sama Muhammad Yasir Nuha. Saya kalau ada yang pinter, saya ingin kasih jadi ahli bahasa Al-Quran. Sebenarnya sih semua anak pinter. Tapi peminatannya aja yang beda. Oke, back to the Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Saya ulangi lagi Bunda, bahwa kejahatan yang paling tinggi ininya malam oleh Allah SWT. Makanya ayo kita malam itu disuruh oleh Rasulullah SAW, maghrib isya kita sholat, habis sesudah itu isya tidur, habis itu bangun malamnya. Bukan malah tidur sore-sore, bangun jam 9 ngayap. Banyak banget nih di sini, banyak yang ngayap nih di sini, sekitar sini nih. Sekitar sini gitu tadi pada ngayap. Ngayapnya malam-malam. Ya, karena saya nggak tahan tuh, saya sampai bilang, aduh kalau malam enggak deh, saya kalau malam pengennya di rumah aja gitu. Nggak seneng malam-malam. Saya juga dulu pernah seneng, tapi kalau sekarang udah jam 9 saya tidur. Makanya kalau ada orang datang mau gimana pun saya jam 9 tidur. Ya. Kecuali malam Rebo. Malam Rebo ada pengajian.
Ma min syarri ghasiqin idza waqab. Itu yang kedua. Yang pertama, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Allah. Coba. Kita lihat terjemahannya. An-naffatsati, dan dari kejahatan an-naffatsat. Siapa itu an-naffatsat? An-nisa'u. Ya, jahat banget. Ya enggak deh, enggak enak deh. Saya baca benda ini. Aduh. Perempuan gitu ya. Tunggu nih, kitabnya kita apa dulu deh. Tafsir An-Nasafi. Aduh, di kita sebagai perempuan. Lain juga sama. Iya sama. Oke, Ustaz. Iya, enggak apa-apa. An-nisa'u. Tapi bukan perempuan siapa, bukan begitu ya. Bukan perempuan jahat, bukan. Kita lanjutkan dong bacanya. Ya. Awin nufusu au al-jama'atu as-sawahiru allati yaqidna uqadan fi khuyutin. Maksudnya perempuan penyihir yang mau buhul-buhul. Buhul itu apa, Ustaz? Mantra. Buhul tuh kirain saya itu benang-benang. Ya itu termasuk diantara sinta-sinta kalau bahasa Batak ya. Kalau bahasa di sini. Jangan lupa ini keturunan Sultan Batak ini. Nah, jadi perempuan yang mana? Nah, saya ingin ilustrasikan lagi ya. Tadi Allah suruh kita berlindung dari semua jenis keburukan. Pertama itu malam, kedua itu perempuan. Dan kalau kau malam dengan perempuan itu dia. Paling buruk udah kau sudah. Paling buruk. Cilaka habis itu. Cilaka itu. Yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Iya. Malam dengan perempuan. Iya, betul. Berlindung sama Allah dari kedua ini gitu. Nah, kalau anak muda misalnya tuh lagi gemar-gemarnya gitu. Terus udah gitu, Ustadz, kalau anak perempuannya bukan gua, anak perempuannya yang pada gitu, pada mau. Dia gimana tuh kita bilang sama anak muda yang pada gitu? Lah bukannya perempuan yang mau, lunya juga yang nyosor. Sebenarnya lunya juga, jangan begitu kalau gitu ya. Kejahatan perempuan di malam nggak bisa perempuan disalahkan, yang salah ya dua-duanya. Salah dua-duanya. Misalnya apa satifil? Uqad. Saya menarik tadi masukan dari Bunda tadi mengenai sihir ya. Langsung disebutkan tentang bukhul tadi mantra ataupun media sihir. Saat saya mempelajari surah Al-Falaq ini dengan guru saya, beliau mengatakan, Salman, yang lebih berbahaya bukan perempuan penyihir seperti yang kau pahami. Apa dong Buya yang paling berbahaya? Sihirnya perempuan itu sendiri. Kecantikannya, kalau kata Rudi tadi bahenolnya. Bukan Rudi yang ngomong. Yang ngomong aku, tapi Rudi bilang yang penting cantik, sihir cantik maksudnya. Sihir cantik itu sihir gitu. Betapa banyak laki-laki yang tersihir bukan karena digini. Itu bukan. Bunda mungkin lebih paham dari saya. Banyak laki-laki yang rela menghabiskan seluruh hartanya karena tersihir oleh pesona perempuan. Kecantikan itu banyak. Aku dulu suka ngeliat gitu. Ya ampun, ini perempuan kok cantik banget gitu. Wih, semua laki-laki tunduk. Sihir itu justru yang lebih bahaya. Kalau yang begini-begini mah berapa orang sih perempuan yang bisa begitu? Yang bisa sihir dan telaten nekunin kepaling, Mbak Endang. Nggak tahu, asal nama aja. Tapi menarik nih, karena ternyata jadi sihir perempuan itu jadi rayuannya, cengkoknya. Apa itu? Cengkok apa? Bang. Kalau udah begitu dia kan bujuk kita mah udah kelepak-kelepak. Belum lagi kalau air matanya keluar. Laki-laki akan habis. Luluh lantak gertak. Tapi ada juga perempuan yang menaklukkan laki-laki dengan degree-nya, dengan istilahnya itu kesarjanaannya, ilmunya lah, keilmuanannya, tapi itu jarang. Itu bukan, ya kan? Tapi yang umumnya itu lewat kecantikannya. 88% lewat kecantikan. Dari mana itu 88% angkanya? Jangan percaya sama Ustadz Salman dalam hal ini, karena beliau nggak ahli sebenarnya dalam soal ini. Sekali lagi tadi karena selama ini juga di majelis-majelis kita sering mendengar yang ditekankan itu makna perempuan penyihirnya. Nggak usah di majelis, saya aja juga masih berpikir itu bukan gue. Tapi kalau kayak begini kan bisa termasuk gue juga. Saya juga bisa. Sekaligus seorang perempuan harus menyadari
bahwa terciptanya kau cantik itu bagian dari sihir yang harus kau jaga. Wah, yang hanya akan kau berikan kepada untung aku cantik. kepada lelaki yang berkomitmen menghalalkanmu di KUA gitu dong. Oh, Karim. Langsung aku pakai anduk. Kayak anduk gitu kan. Aduh, aku udah tua tapi tetap aja kan, maksudnya orang perempuan tua juga bisa cantik kan, Ustaz? Bisa tetap aja harus waspada. Di sini tetap kita harus waspada karena tapi kan kita supaya adil, jangan sampai kita menganggap jadi sebuah kesimpulan berarti perempuan penyihir, bukan. Oke, ini hal yang penting ya, Ustaz, masukan yang penting. Jadi baik ke perempuannya, anak-anak perempuan dan kaum perempuan, sadarilah bahwa engkau memiliki sihir. Hati-hati kalau kau menggunakan itu, Allah mengancam gitu loh maksudnya. Berlindunglah kepada Allah. Jangan, ini bukan ancaman. Berlindunglah kepada ya Allah. Tolong jaga kecantikan. Tolonglah jaga gitu kalau cantik gitu. Jangan sampai menjadi fitnah kepada orang lain. Jangan sampai menyihir seorang laki-laki sehingga dia jadi kena sihir gitu. Oke. Dan kita juga, ya Allah, kirimkanlah saya jodoh yang paling tepat segera supaya fitnah cantiknya saya ini ada yang jaga. Nah, kan Allah bilang suruh berlindung ke Allah kan semua. Jadi malam datang jangan takut, berlindunglah kepada Allah. Ya kan? Perempuan cantik datang, berlindunglah kepada Allah. Kok perempuan? Si perempuannya pun berlindunglah kepada Allah. Tunggu Ustaz. Kalau laki-laki ganteng gimana? Sama aja. Sama kan? Sama udah. Maksud saya harus disempurnakan makna. Baik. Ketika Allah bicara perempuan menggoda, sama sebenarnya. Iya. Sedang Allah ingin sampaikan, wahai laki-laki, Anda juga menggoda. Maka hati-hati. Baik. Nah, Ustaz, yang terakhir ya. Ada wa min syarri hasidin idza hasad. Dan ini bahasan kayaknya sendiri nih. Kita nggak boleh bahas di episode ini selesai. Boleh. Karena nggak panjang. Karena panjang kan? Betul. Dan ini paling berbahaya. Politik, ekonomi, lingkungan, semuanya dari hasad ini. Semuanya. Bahaya banget. Nah, malam penuh dengan itu, perempuan penuh dengan itu. Iya. Wih, menarik kan bahasan ku baca dengan makna. Siap. di Madrasah Ruhama Al-Fajar ya, atau rumah hadis. Ruhama itu rumah hadis. Tunggu sebentar. 1 menit terakhir. Ini kan kita ada di kebun. Ini kebunnya nih sebenarnya ini boleh dimiliki oleh siapa yang mau beli. Boleh. Nanti kita buka online deh ya. Aku kasih nama ini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Siapa yang mau ya nggak apa-apa, transfer boleh juga kok ya. Siap. Kita sekalian. Oke, yang terakhir kalimat yang terakhir dari kecuali yang hasad tadi. Nah, rangkuman yang akhir. Sahabat yang saya muliakan, malam sebenarnya diciptakan Allah untuk kita istirahat. Ya kan? Perempuan diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laki-laki supaya kita istirahat. Tapi hati-hati, tempat peristirahatan memang sering membuat yang istirahat lupa akan bahaya di sekitarnya. Dengan rajin baca surah Al-Falaq, godaan dan bahaya itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja harus dalam mitsaqon ghalidhon ya. Jadi istirahat itu adalah dalam persuami istrian laki-laki dan perempuan. Kita bicara dalam kasus itu, jangan sampai pada menafsirkan salah paham, nggak benar gitu ya. Oke. Ya, itu dulu kita akan beranjak ke insya Allah setiap sepekan 2 kali saya Neno Warisman beserta Sultan sampai insya Allah jadi Sultan ya. Sultan Salman ya. Malik Salman kalau ya, Sultan Salman Al-Farisi. Insya Allah sampai ke tayangan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.